Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Sebelumnya, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini. Meskipun kota Huatian ini hanyalah kota kecil di dunia atas. Tapi bagaimanapun juga, kota ini didukung oleh seluruh tanah suci Lingwu. Oleh karena itu, belum lagi Lo Sheng, seorang pejuang alam laut dewa. Bahkan jika dia adalah seorang pejuang alam dewa, bahkan makhluk yang lebih kuat dari seorang pejuang alam dewa tidak berani menimbulkan masalah di sini. Karena jika seseorang menyinggung kota Huatian, itu sama saja menyinggung Aula 36. Dan jika Anda menyinggung Aula 36, dia telah menyinggung tanah suci Lingwu. Jadi, para pejuang ini baru saja meninggalkan rasa sayang pada Lo Sheng. Pertama, Lo Sheng sendiri memiliki temperamen yang luar biasa. Kedua, kuda di belakangnya tidak luar biasa. Tapi sekarang, Lo Sheng mengabaikan peringatan mereka dan berani membawa pergi Ming Shui. Jadi bagi mereka itu hanya angan-angan. Apa maksud Anda? Apa Anda tidak mengerti? Lo Sheng menjawab sambil tersenyum. Kemudian dia berkata kepada Ming Shui lagi, "Ikutlah dengan saya." Ming Shui juga tercengang. Dia sangat tersentuh karena Lo Sheng bersedia datang dan melihatnya. Meskipun budidaya Lo Sheng telah menembus alam laut dewa, tidak ada kemungkinan untuk membawanya pergi. Bagaimanapun ini adalah kota Huatian. Lo Sheng, ayo pergi. Dan saya tidak bisa pergi. Ming Shui menggelengkan kepalanya. Dia menyesal telah membakar catatan transmisi ke Lo Sheng. Dia tidak punya harapan sejak awal, tapi Lo Sheng adalah satu-satunya orang yang dia kenal. Sejak kenaikannya, dia tidak punya pilihan selain membakar jimat transmisi, dan dia tahu betul di dalam hatinya bahwa ini adalah tindakan yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Meskipun ada kemungkinan besar Lo Sheng tidak akan dapat menerima pesannya, tetapi kebetulan tambang yang ditinggalkan Lo Sheng juga menerima permintaan bantuan. Tapi itu tidak ada gunanya. Pada saat ini, keempat prajurit telah bergerak dan mengepung Lo Sheng dari 4 arah. Wajah mereka sudah sangat tidak baik, dan tangan salah satu prajurit bersinar dengan cahaya dingin yang mengelilingi belati. Saya baru saja memberi Anda kesempatan, tapi sekarang saya khawatir Anda tidak akan bisa pergi dengan mudah. Begitu kata-kata itu keluar, seorang prajurit tiba-tiba menembak ke arah Lo Sheng. Para pejuang ini pada awalnya tidak baik, mampu menanggungnya begitu lama. Sudah dianggap sebagai penghargaan yang tinggi bagi Lo Sheng. Mereka hanya berpikir bahwa Lo Sheng tidak tahu apa yang baik dan apa yang buruk, hingga ingin membawa Ming Shui pergi. Jadi mereka tidak punya pilihan lain, selain mencari kematian. Bagaimanapun, mereka adalah 4 prajurit alam laut dewa. Begitu mereka mengambil tindakan, mereka secepat kilat. Karena orang itu sangat dekat dengan Lo Sheng. Belatinya juga meledak pada jarak seperti itu. Membawa aliran cahaya hitam dan langsung menembak Lo Sheng sehingga hampir tidak ada ruang bagi Lo Sheng untuk melarikan diri. Namun Lo Sheng masih berdiri di sana. Di mata mereka sosok Lo Sheng hanya bergetar sedikit. Kemudian kembali ke tempat yang sama dan pedang pendek itu menembus langsung ke tubuh Lo Sheng, tetapi tidak membahayakan dirinya. Masih ada senyuman di wajahnya, tapi sedikit niat membunuh menyebar di pupil matanya. Keempat prajurit itu juga mengerti dalam sekejap bahwa anak laki-laki yang baru saja masuki alam laut dewa ini tidak boleh diremehkan. Bunuh dia! 4 orang datang dari 4 arah, tidak menyisakan ruang bagi Lo Sheng. Melihat adegan ini, wajah Ming Shui penuh dengan keputusasaan. Tetapi tidak ada gunanya dia menyesalinya sekarang. Dari sudut pandang Ming Shui, wajar jika dia mengetahui keunggulan Lo Sheng seperti dia pada awalnya. Seorang pejuang yang memasuki alam laut dewa pasti akan mampu membuat perbedaan di masa depan. Hal terburuknya adalah dia juga akan memenuhi syarat
untuk menjadi penguasa kota di Tanah Suci Lingwu di masa depan. Tapi dia membakar jimat transmisi, tapi itu justru merugikan Loseng. Namun dia hanya melihat tangan Loseng terangkat sedikit dan pedang panjang muncul di tangannya. Pedang panjang itu hanya bergetar sedikit dan beberapa sosok abu-abu tiba-tiba muncul di sekitar Loseng. Segera suara tajam itu sampai ke telinga Ming Sui. Entah kenapa, keempat prajurit alam laut dewa terbang mundur ke 4 arah berbeda. Dan salah satunya bahkan mengenai kepala Ming Sui di kediamannya. Pemandangan di depan mereka seperti kilat. Dalam sekejap, keempat prajurit laut dewa sudah tergeletak di tanah. Dan dia tidak tahu apakah mereka masih hidup atau mati. Melihat itu, pupil Ming Sui tiba-tiba terbuka lebar. Dan dia menatap kosong ke arah Loseng tidak jauh dari sana. Dengan ekspresi keheranan yang membeku di wajahnya. Karena Loseng mengalahkan 4 prajurit alam laut dewa hanya dengan satu gerakan. Di antara banyak penguasa, kekuatan Ming Sui dapat dianggap di atas rata-rata, tetapi dia tidak memiliki modal untuk bertarung melawan prajurit alam atas. Tapi Loseng bertarung melawan 4 orang ini dalam sekejap. Meskipun setelah Loseng menerobos alam laut dewa, kekuatannya juga meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya saja dia masih benar-benar tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Tapi setelah dia bereaksi, wajahnya menjadi semakin jelek. Loseng, Anda telah menyebabkan masalah besar. Cepat pergi. Kota Huatian ini berada dalam lingkup Tanah Suci Lingwu. Tidak peduli seberapa kuat Anda tidak bisa menjadi lawan mereka. Tapi Loseng tidak hanya menolak untuk mendengarkan kata-kata Ming Sui. Dan pedang panjang di tangannya bersinar dengan beberapa cahaya pedang. Kemudian beberapa batasan yang ditempatkan di depan kediaman tiba-tiba meledak dan asap hitam keluar. Meskipun pembatasan ini cukup untuk menahan para pejuang alam laut dewa, tetapi dia tidak dapat menghentikan tembakan Loseng sedikit pun. Loseng bahkan tidak mau membuang waktu. Setelah memecahkan pola dewa tersebut, dia sepenuhnya mengandalkan kekerasan untuk menghancurkan pembatasan ini. Setelah membuka batasan ini, Loseng berkata dengan tenang, "Oke, ayo kita tinggalkan tempat ini bersama." Ming Sui memandang Loseng kemudian pada kuda yang tampak luar biasa di belakang Loseng. Tiba-tiba dia merasakan rasa percaya pada Loseng. Meskipun hasil terburuk baginya, jika dia tidak melarikan diri dengan Loseng, dia paling akan digunakan sebagai kuali orang lain. Namun mengikuti pelarian Loseng itu akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari Tanah Suci Lingwu. Meskipun peluang ini sangat kecil, namun tetap saja peluangnya. Dia sudah putus asa. Dalam hatinya, kota Huatian adalah raksasa, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang kecil seperti dia. Terlebih lagi ada Tanah Suci Lingwu di belakang kota Huatian. Tapi sekarang, seolah-olah setetes netar telah jatuh ke dalam pikiran Ming Sui yang putus asa. Jejak kepercayaan diam-diam muncul kembali di dalamnya, tanpa keraguan atau kekhawatiran. Kemudian Loseng menariknya ke atas kuda Tianluan. Saat Loseng dengan lembut menepuk leher kuda itu, kuku kuda Tianluan dengan ringan menginjaknya dan melesat lurus ke arah langit seperti awan dan kabut. Kuda Tianluan tidak terlalu cepat pada awalnya, tetapi hanya butuh 2 atau 3 nafas untuk terbang ke langit. Namun ketika mencapai ketinggian 1000 kaki, jaring besar tiba-tiba muncul di langit, menghalanginya di depan. Dan jaring itu seperti jaring langit, menutupi langit di atas seluruh kota Huatian. Ini wilayah udara terbatas. Ming Sui mengingatkan. Menghadapi udara terlarang ini, ekspresi Loseng tidak berubah sama sekali. Pedang panjang di tangannya diayunkan lagi, dan cahaya pedang itu seperti gelombang menyapu jaring langit itu. Ketika cahaya pedang Loseng mengenai kisi-kisi jaring langit, sehingga terdengar suara yang tajam. Meskipun serangan ini gagal menghancurkan udara terlarang, tetapi membuat wajah Loseng menunjukkan ekspresi yang aneh. Setelah beberapa saat tertunda, tawa yang kuat tiba-tiba terdengar dari jauh. Ini pertama kalinya seseorang berani membuat masalah di kota Huatian saya. Tidak jauh dari sana, ada 10 sinar cahaya terbang ke arahnya.
Membungkus seseorang dengan sinar cahaya berdarah di jubahnya, dan matanya menampakkan aura yang ganas, seolah-olah dia telah mempraktekkan keterampilan jahat yang sangat kuat. Melihat pria itu terbang ke arahnya, wajah Ming Sui di belakang Lo Seng tiba-tiba berubah. "Paman?" Mendengar suara Ming Sui, Lo Seng memandang prajurit yang dia cari, dan ekspresinya sangat tenang. "Orang kuat di alam dewa, apakah dia paman Anda?" Ming Sui mengangguk. "Ya, dia juga penguasa kota Huatian." Sambil berbicara, prajurit berjubah darah itu tiba dalam sekejap. Dia melirik Lo Seng dengan ringan pada awalnya, tapi kemudian matanya tertuju pada kuda Tian Luan, sehingga wajahnya sedikit terkejut. Tapi kemudian dia menunjukkan sedikit keserakahan. Jelas, prajurit berjubah darah ini secara alami adalah orang yang berpengetahuan. Pada pandangan pertama, dia sedikit bingung, tetapi setelah dia merasakan darah binatang suci di kuda Tian Luan, dia sangat yakin bahwa kuda yang dibeli pemuda ini adalah kuda Tian Luan yang sangat berharga. Dan para pejuang yang melakukan perjalanan melalui dunia besar, kecepatan saja tidak cukup hanya dengan mengandalkan tubuh fisik untuk melarikan diri melalui udara. Bahkan bagi seorang pejuang alam dewa, dibutuhkan waktu lama untuk melintasi alam besar dengan bantuan saluran luar angkasa. Jika Anda ingin berpindah antara dunia besar, Anda harus memiliki pemahaman yang kuat dan mampu memahami metode pergerakan luar angkasa. Atau Anda harus meminjam beberapa harta karun berkualitas tinggi untuk melarikan diri. Misalnya, burung asap biru atau kuda Tian Luan di depannya. Namun, menangkap monster mitos sudah menjadi tugas yang sangat sulit. Tetapi jika Anda ingin menekan dan menjinakkannya, kesulitannya bahkan lebih besar lagi. Dan tubuh pemuda di depannya sebenarnya pemilik kuda Tian Luan. Meskipun prajurit berjubah darah itu tahu betul apa arti kuda Tian Luan yang jinak, itu mungkin sesuatu yang bahkan membuat Tuan Suci Tanah Suci Lingwu bersemangat. Jika pemuda Tian Luan ini dijatuhkan, prajurit berjubah darah tidak akan menganggapnya sebagai pemiliknya. Dan ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang setingkatnya. Tetapi jika dia menawarkan kuda Tian Luan ini, dia akan mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan. Memikirkan hal ini, keserakahan di hati prajurit berjubah darah itu seperti tanaman merambat, hitam, tumbuh tak terkendali di dalam hatinya. Namun prajurit berjubah darah bukanlah orang bodoh. Kuda Tian Luan ini tidak dapat ditangkap dari alam liar. Bahkan jika prajurit biasa memiliki kekuatan untuk menangkapnya, mustahil untuk menjinakkannya. Karena pemuda di depannya memiliki kuda Tian Luan sebagai peliharaan. Dia mungkin memiliki latar belakang yang tidak biasa. Jadi prajurit berjubah darah tidak memilih untuk mengambil tindakan secara langsung, tetapi ekspresinya menjadi sopan. "Ming Sui, Paman memperlakukan Anda dengan baik. Mengapa Anda ingin melarikan diri seperti ini?" Karena dia memilih untuk mengikuti Lo Seng untuk melarikan diri, Ming Sui juga tahu bahwa tidak ada jalan kembali, dan wajahnya menjadi dingin. "Paman, setelah saya naik, saya melakukan perjalanan ribuan mil untuk bergabung dengan Anda. Tetapi Anda ingin menggunakan saya sebagai tungku orang lain. Jadi bagaimana saya bersedia?" Prajurit berjubah darah mencoba yang terbaik untuk menunjukkan senyuman ramah. "Ming Sui, dari mana Anda mulai membicarakan hal ini? Paman bekerja keras di dunia atas. Dunia atas ini jauh lebih kejam dari yang Anda kira. Menjadi tungku orang lain belum tentu buruk. Tapi saya tidak tahu siapa pahlawan muda di belakang Anda." Prajurit berjubah darah tidak tertarik dengan pikiran Ming Sui. Tujuan utama dari kata-katanya adalah untuk mengetahui identitas pemuda di belakang Ming Sui. Namun hati Lo Seng seperti cermin yang terang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan prajurit berjubah darah ini? Tapi dia tersenyum tipis dan berkata, "Ming Sui dan saya adalah orang yang naik secara bersamaan, dan kita memiliki takdir untuk berkenalan. Dan Anda sebagai pamannya terlalu kejam, dan Anda bahkan tidak akan membiarkan keponakannya pergi."
Mendengar kata-kata Loseng, jantung prajurit berjubah darah itu berdetak kencang. Ternyata dia hanya orang yang naik dari dunia bawah. Prajurit berjubah darah itu sendiri juga seorang pendaki. Melalui kerja kerasnya selama bertahun-tahun, dia telah menjadi penguasa kota di antara 36.000 kota di Tanah Suci Lingwu, dan dia dapat dianggap sebagai sosok yang kuat. Namun dia bukanlah orang penting di seluruh Tanah Suci Lingwu, tapi ini tidak meniadakan ambisinya. Karena Loseng adalah orang yang naik, masalah ini akan mudah ditangani. Awalnya dia tabu tentang kekuatan di balik Loseng, tapi sekarang dia tidak lagi memiliki keraguan, sehingga senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Hei nak, urusan keponakan saya secara alami diurus oleh paman kandungnya. Sebagai orang yang naik, saya juga ingin memperingatkan Anda, jangan ikut campur di dunia atas, karena ikut campur dalam campuran tangan seringkali akan menghabiskan banyak uang. Berapa harganya? Loseng bertanya pura-pura tidak tahu. Bayar harganya dengan nyawa Anda. Prajurit berjubah darah itu menggelengkan kepalanya dan berdesah pelan, tapi berbalik dan melambai dengan lembut kepada para pengikutnya. Sekarang, prajurit berjubah darah ini memiliki budidaya alam dewa tahap akhir. Di matanya, pria kecil seperti Loseng yang baru saja masuki alam laut dewa tidak layak atas tindakannya. Dan 6 pengikut yang mengikutinya segera mengambil tindakan dengan ganas. Namun tepat ketika prajurit berjubah darah itu baru saja membalikkan punggungnya, tiba-tiba dia mendengar beberapa suara teredam datang dari belakangnya. Ketika dia baru saja menoleh, dia melihat ke-6 pengikutnya telah dipukuli oleh Loseng seperti layang-layang yang talinya putus. Dan Loseng masih memiliki senyuman yang sedikit bodoh di wajahnya, dan terus bertanya kepada prajurit berjubah darah itu. Berapa harganya? Melihat pemandangan ini, mata prajurit berjubah darah itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Dengan budidayanya di tahap awal alam laut dewa, dia langsung membunuh 6 prajurit di tahap akhir alam laut dewa, yang membuat senyuman tipis yang awalnya ada di wajahnya, tiba-tiba mengeras di wajahnya, karena kekuatan anak laki-laki di depannya benar-benar di luar dugaannya. Pada tahap awal alam laut dewa, bagaimana bisa dia memiliki kekuatan seperti itu? Sambil tercengang, matanya kembali tertuju pada pedang di tangan Loseng. Setelah merasakan kekuatan yang memancar dari pedang Dewa Li Feng, matanya tiba-tiba melonjak. Karena itu adalah senjata dewa kelas 1. Sekarang, prajurit berjubah darah secara samar-samar menyadari bahwa Loseng memiliki identitas yang luar biasa. Dia memiliki kuda Tianluan sebagai tunggangannya dan memegang artefak kelas 1. Bahkan para jenius inti di Tanah Suci Lingwu tidak akan pernah menerima perlakuan seperti itu. Jadi, apakah orang ini benar-benar hanya seorang pendaki? Ming Sui telah naik belum lama ini dan tidak mungkin bertemu orang penting manapun. Ada kemungkinan besar bahwa orang ini adalah seorang yang pendaki, dan dia juga baru mengakuinya dengan jujur. Tapi pertanyaannya adalah, apakah para penguasa biasa memiliki kekuatan seperti itu? Bisakah dia mendapatkan artefak kelas 1? Jika prajurit berjubah darah itu tenang dan berpikir dan hati-hati, dia mungkin akan berhenti dan tidak akan menyinggung seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Karena hasilnya bisa dibayangkan. Hanya saja pedang di tangan Loseng ditambah dengan kuda Tianluan di belakangnya selalu memancarkan nafsu yang besar. Meskipun prajurit berjubah darah adalah penguasa kota Huatian, harta karun acak di tangan Loseng adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa dia perjuangkan seumur hidupnya. Membunuh orang dan merampas harta karun adalah hal biasa di dunia pejuang. Saat ini, keserakahan telah mendominasi pikirannya. Ming Sui yang sedang duduk di atas kuda Tianluan memiliki cahaya aneh yang menyinari pupilnya. Sejak hari pertama dia bertemu pria ini, dia sepertinya terus-menerus mengejutkannya. Dia sama sekali tidak bisa melihat kekuatan pria ini, tapi memikirkan budidaya pamannya di alam dewa. Cahaya di pupilnya sedikit meredup.
Tidak peduli seberapa kuat Loseng, dia mungkin tidak bisa mengalahkan pamannya. Saat ini, prajurit berjubah darah itu memandang Loseng beberapa kali dan hanya memuji dengan ringan. Menarik, tapi itu tidak cukup. Segera setelah itu, aura jahat yang kejam menyebar dari tubuh prajurit berjubah darah seperti air pasang. Di seluruh kota Huatian, para prajurit yang lemah dan manusia yang tak terhitung jumlahnya, semuanya gemetar di bawah tekanan ini. Kebanyakan orang bahkan tidak berani mengangkat kepala mereka. Namun para prajurit di alam hidup dan mati dan alam laut dewa di kota Huatian, mereka diam-diam menyaksikan pertempuran di langit dari sudut. Penguasa kota Huatian sebenarnya mengambil tindakan sendiri. Lawannya sepertinya adalah seorang pria kecil yang baru saja masuk ke alam laut dewa. Jangan meremehkan pemuda itu. Dia mengalahkan 6 prajurit di tahap akhir alam laut dewa dalam sekejap. Bukankah orang ini adalah seorang jenius inti yang dilatih di suatu tanah suci yang besar? Pada saat ini, bola energi darah yang terus berfluktuasi muncul di tangan prajurit berjubah darah. Energi darah terus berputar dan secara bertahap membentuk tombak berdarah. Kemudian tombak berdarah itu diayunkan dan diarahkan ke Loseng. Anda akan segera tahu berapa harga yang akan Anda bayar. Mendengar itu, ekspresi Loseng menjadi serius. Namun dia tidak berbicara lagi. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi orang yang kuat di alam dewa. Dengan sedikit memilih pedang Dewa Li Feng, terjadilah sambaran petir dan bilah angin. Mereka saling bersilangan dan bayangan hantu juga bergerak menuju prajurit berjubah darah dari arah yang berbeda. Bagus sekali. Prajurit berjubah darah itu berteriak keras dan tombak berwarna darah itu melepaskan beberapa tembakan dalam sekejap. Dan hampir setiap tembakan mengenai bayangan dewa hantu Loseng dan langsung menghancurkan setiap dewa hantu. Tidak hanya itu, setelah menembus bayangan hantu Loseng, tombaknya seperti naga biru yang menjelajahi laut, langsung menuju ke arah Loseng. Dalam pandangan prajurit berjubah darah, keberanian Loseng tidak menyerangnya tidak lebih dari sebuah tantangan yang berlebihan. Itu adalah perilaku belalang sembah yang menghalangi kereta. Namun bagi Loseng ini adalah tinjauan kekuatannya sendiri. Kekuatan orang-orang kuat di alam dewa telah melampaui tingkat lain. Kekuatan yang ditunjukkan oleh 7 orang kuat di alam dewa klan surgawi. Saat dia berada di alam bawah, mereka adalah eksistensi yang dijunjung Loseng. Dan prajurit berjubah darah di depan Loseng hanyalah penguasa kota di tanah suci Lingwu. Dan kekuatannya seharusnya lebih lemah dari 7 orang kuat dari klan surgawi. Melihat bayangan dewa hantunya langsung hancur, sosok Loseng dengan cepat mundur di sepanjang penghalang udara terlarang. Kekuatan orang kuat di alam dewa memang lebih kuat dari yang saya bayangkan. Meskipun orang ini hanyalah penguasa kota, dan bakatnya tidak boleh dianggap luar biasa. Tapi kekuatan senjata darah itu masih di luar dugaan saya. Loseng terus berpikir dalam benaknya. Menghadapi tusukan tombak berdarah, pedang panjang Loseng menutup dengan lembut, dan bilah angin serta kilat menyapu ke arah prajurit berjubah darah itu lagi. Namun tombak berwarna darah itu juga sangat aneh. Bunga darah yang muncul dalam sekejap menyatu dengan kekuatan hukum, dan langsung melelehkan bilah angin dan petir. Tidak ada gunanya, nak. Di antara para pejuang alam laut dewa, kekuatan Anda memang mengejutkan. Tetapi pemahaman Anda tentang kekuatan hukum masih sangat dangkal. Setelah mengatakan itu, prajurit berjubah darah itu kembali menumpahkan darahnya. Dengan tombak terangkat, dalam sekejap seluruh larangan udara di kota Huatian sepertinya terkait dengannya dalam sekejap. Kemudian, jaring hitam besar yang awalnya dipenuhi dengan energi jahat darah, mulai berubah menjadi jaring besar berwarna merah tua. Tepat di bawah jaring besar ini ada benang darah setipis rambut yang menjulur terus-menerus. Di bawah jalinan tanah, jaring darah besar membentuk sangkar dan langsung mengunci Loseng dan prajurit berjubah darah di dalamnya.
Ming Sui sedang duduk di atas kuda Tian Luan. Wajahnya sangat gugup. Tepat setelah pertarungan dimulai, Lo Sheng mundur dengan mantap. Sudah berakhir, karena Anda dan Ming Sui adalah orang yang naik secara bersamaan. Tapi saya tidak tahu bagaimana Anda bisa mendapatkan artefak kelas 1 dan kuda Tian Luan di tangan Anda hanya dalam 1 tahun. Tapi ini tidak masalah lagi, karena segala sesuatu tentang Anda akan menjadi milik saya. Di dalam sangkar ini, ekspresi serakah di wajah prajurit berjubah darah itu berangsur-angsur menjadi lebih intens, dan tidak lagi tertutup sama sekali. Lo Sheng hanya melirik prajurit berjubah darah itu dan tidak berbicara. Sebaliknya, dia berdiri dengan pedang di depannya. Setelah pupil matanya sedikit menyusut, seluruh temperamennya tiba-tiba berubah secara drastis, dan perubahan kecil itu selesai dalam sekejap. Bahkan dalam seluruh proses ini, itu hanya memakan waktu kurang dari 1 nafas, sehingga sebelum prajurit berjubah darah itu bisa bereaksi, pedang Lo Sheng telah tertusuk ke arahnya. Pada saat ini, prajurit berjubah darah itu mengayunkan tombaknya dengan ringan, dan bunga darah yang tak berujung masih bermekaran dari tubuhnya. Kemudian menyapu ke arah serangan Lo Sheng. Menurutnya, kekuatan hukum yang diilahi oleh Lo Sheng tidak sepadan dengannya, dan dia berpikir dia bisa dengan mudah menyelesaikannya. Kemudian bunuh saja nyawa anak itu dengan 1 kesempatan. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah pedang Lo Sheng yang sepertinya ditusuk dengan santai sangat berbeda dari sebelumnya. Karena dia merasakan kekuatan yang tidak dapat dia pahami. Namun, itu seperti serangan pedang biasa, bahkan kekuatan hukum pun tidak dirangsang, dan itu hanya seperti pedang yang panjang, sempit, dan tajam. Tapi meskipun itu hanya seperti serangan pedang yang terlihat biasa, namun kekuatan niat pedang yang terkandung di dalamnya membuatnya merasa bingung. Dia merasa bahwa Lo Sheng bukanlah makhluk hidup saat ini, tetapi sebuah batu tanpa vitalitas apapun. Tapi bagaimana batu ini bisa mengayunkan pedang? Bagaimana dia bisa menikam pedang yang begitu menakutkan? Yang paling penting adalah orang ini tidak memiliki momentum sama sekali. Pedang yang ditusukkan secara tiba-tiba dan tampak begitu saja membuat prajurit berjubah darah itu merasakan kekuatan yang tak terbendung. Jelas, pedang Yi Shen adalah teknik pedang yang legendaris yang dapat melukai dewa sejati. Meskipun eksekusi Lo Sheng tidak sempurna, kekuatan pedang yang terkandung di dalamnya cukup menakutkan. Dan hal yang menakutkan dari pedang Yi Shen bukan hanya kekuatannya yang tidak dapat dihancurkan, tetapi yang lebih penting dibandingkan dengan senjata pembunuh lainnya. Pedang ini tidak memerlukan persiapan apapun. Selama dipahami sepenuhnya, pedang ini dapat digunakan dengan santai. Tapi dia dapat menghancurkan langit dan bumi hanya dengan 1 gerakan tangan. Di bawah serangan niat pedang Lo Sheng, prajurit berjubah darah itu tidak cemas dari awal hingga akhir. Menurutnya, Lo Sheng tentu saja menunjukkan kekuatan yang baik, tetapi di bawah larangan ini dan dengan keterampilan darah gelap, Lo Sheng hanya bisa menjadi mainan. Namun pembalikan ini hanya terjadi dalam sekejap. Tepat ketika dia hendak menyiksa Lo Sheng sedikit dan membiarkan anak ini memahami beberapa harga yang harus dia bayar, orang ini tiba-tiba menikam pedang seperti itu. Ketika kebingungan di hatinya menghilang, dia menemukan bahwa dia sepenuhnya ditembus oleh pedang Lo Sheng, dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi potongan-potongan kecil dan mulai menghilang dengan cepat. Dan hal pertama yang hilang adalah tubuhnya. Dan hal terakhir yang hilang adalah kepalanya. Bahkan sebelum kepalanya benar-benar hancur, mata Lo Sheng masih bertanya dengan tenang. Katakan pada saya, berapa harga yang harus saya bayar? Kepala prajurit berjubah darah itu menatap Lo Sheng dengan enggan dan kemudian mulai pecah berkeping-keping, perlahan menghilang antara langit dan bumi. Bagaimana monster seperti itu bisa ada? Dia akan membunuh tubuh utama saya hanya dengan 1 pedang. Pada saat yang sama, jauh di dalam istana penguasa kota Huatian, di ruang rahasia yang penuh dengan bau darah,
Bola darah melayang di udara dan berubah menjadi bentuk manusia, menderu ke langit. Jelas, keterampilan darah hitam yang dipraktekkan oleh prajurit berjubah darah ini dapat menciptakan tubuh berdarah. Jika diberi waktu, dia dapat menggunakan tubuh darah ini untuk mengembun menjadi tubuh fisik kedua, yang persis sama dengan miliknya. Namun, sebelum darah tubuhnya diolah sepenuhnya, tubuh utamanya telah jatuh, yang merupakan pukulan besar baginya. Pria berdarah yang terkondensasi dengan esensi dan darah ini, tiba-tiba sepertinya telah menemukan sesuatu di bawah raungannya yang gila. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang berdarah. Penguasa istana sepertinya akan menemui saya di kota Huatian, dan saya akan memberitahunya beritanya, jadi masih ada satu kesempatan terakhir. Bagaimanapun, tubuh utamanya terbunuh secara tidak sengaja, yang merupakan kerugian besar bagi tuan kota Huatian. Tetapi jika pemilik istana bersedia melindunginya, kerugian ini dapat dengan mudah ditebus. Jelas, sebagai seorang penguasa istana, dia menguasai 1000 kota. Jadi di mata penguasa kota Huatian, penguasa istana adalah makhluk superior dan sosok yang sangat penting di tanah suci Lingwu. Setelah pria berdarah itu benar-benar menyerap darah di genangan darah dalam sekejap, dia buru-buru keluar dari ruang rahasia. Namun kekuatan pedang Loseng terlalu kuat, dengan mudah menembus tubuh prajurit berjubah darah dan dengan mudah menghancurkan penghalang udara terlarang, sehingga niat pedang Loseng meluas ke jarak yang sangat jauh. Setelah menempuh jarak puluhan ribu mil, kekuatan pedang yang dipadatkan oleh Loseng secara bertahap menghilang. Bahkan setelah menghilang, kekuatan pedang itu masih dirasakan oleh banyak orang kuat. Pada saat ini, orang-orang kuat dengan jarak ratusan ribu mil semuanya merasakan momentum pedang ini. Pada saat yang sama, penguasa kota dari ratusan kota besar meninggalkan rumah tuan kota mereka satu demi satu dan melihat ke arah net pedang yang menembus langit dari barat, dan ekspresinya mereka sangat serius. Dalam keadaan normal, tidak akan ada perselisihan besar di tanah suci Lingwu. Bagaimanapun prajurit biasa tidak akan berani mengambil tindakan di tanah suci Lingwu. Tetapi siapakah orang yang baru saja bertempur? Hanya orang kuat di alam dewa yang berusaha sekuat tenaga yang bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Sekarang, banyak penguasa kota merasakan sisa kekuatan yang terpancar dari pedang dan bergegas menuju kota Huatian. Yang tercepat dan pertama tiba adalah penguasa istana dari tanah suci Lingwu. Nama belakang penguasa istana ini adalah Sen, dan dia adalah kenalan lama Loseng. Ketika Loseng meninggalkan tambang, penguasa istana Sen dan penguasa istana He inilah yang memimpin Loseng sampai ke kota suci. Begitu dia datang, dia melihat sekelompok orang berdarah dengan darah bergelombang datang langsung ke arahnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.